Assalamualaikum masyarakat Tapul Tengah. Saya Albinar Sitompul, saat ini berada di kafe Pavilion dengan Ketua Umum Relawan Berkarya Nasional. Saya sebagai Dewan Penasehat mengharapkan mari kita semua kelompok agama, etnis dan budaya bersama-sama kita membangun Tapanuli Tengah lebih maju dan bermartabat. Luar biasa. Lebih maju, lebih indah. Sekarang Bu Ketum sebagai lebih tenang, tentram dan bahagia masyarakatnya begitu. Betul. Ada tambahnya lagi Bu? Sudah cukup. Sudah cukup. Sekarang saya akan minta closing statement dari Ibu Ketua Umum Relawan Berkarya Nasional, Ibu Neneng Atuti, yang memang kebetulan juga tadi sudah sedikit kita flashback bahwasanya melahirkan beberapa partai politik, bahkan sekarang kekuatan itu menyatu padu di batang tubuh organisasi Relawan Berkarya Nasional. Abang salah satu bakal calon yang memang mengikuti kontestasi pilkada. Nah, kita akan langsung aja Bang, strategi apa yang Abang sudah siapkan untuk menuju ke Tapanuli Tengah 1 Bang? Silakan Bang. Tentunya saya sebagai bakal calon Bupati Tapanuli Tengah tetap berpedoman kepada visi misinya Presiden yang terpilih Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Tentunya itu menjadi guidance kepada saya untuk mengembangkan semua visi misi Bapak Presiden bisa terlaksana di Tapanuli Tengah. Oke Bang, luar biasa sekali, berarti selaras ya, seiringan ya, dan siap mendukung Prabowo Gibran. Luar biasa, ini perjuangannya sangat jelas ya. Semoga aja warga Tapanuli Tengah ini melihat tayangan ini ya Bang. Ada titipan pertanyaan Bu dari warga sana Bu. Satu diantaranya pertanyaannya adalah bagaimana Abang bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan dari sisi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Latar belakang kehidupan saya kecilnya waktu anak muda adalah petani, kemudian menjadi seorang TNI melalui Akabri tahun 88 tamatnya. Kemudian saya punya pengalaman di kepresidenan beserta pada zamannya Pak SBY dan Pak Jokowi sebagai Kepala Biro Pers, Media dan Informasi. Kemudian saya di Lemhanas. Dari pengalaman hidup itu dari kecil dan sampai dewasa, tentunya saya sangat paham Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah 20 kecamatan itu ikonnya adalah Pulau Mursala. Namun di samping itu sejak dahulu kala bahwa Tapanuli Tengah itu adalah sudah terkenal dengan Kecamatan Barus, bahwa Kapur Barus itu berasal dari Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah. Tentunya untuk meningkatkan itu, saya sebagai bekas petani tentunya paham betul bagaimana perilaku dan psikologi seorang petani untuk dikembangkan. Nah, untuk pengembangan ekonomi kerakyatan itu tentu tidak lepas dari investasi. Maka saya punya konsep mengembangkan dan memberdayakan badan usaha milik daerah yang bersinergi dengan badan usaha milik desa, karena masyarakat banyaknya di desa. Terintegrasinya BUMD dengan BUMDes tentunya ada sebuah nilai positif, nilai tambah untuk dinikmati oleh masyarakat, baik petani, nelayan, dan yang berkarya di bidang perkebunan. Saya rasa itu lebih jelasnya tentu BUMD tentunya harus bisa bekerja sama dan dapat restu dari Presiden untuk bisa mendapatkan investasi dari luar negeri mungkin. Jadi saya sebagai calon bupati tidak berharap hanya tergantung kepada APBN yang diberikan oleh pemerintah, harus ada inovasi-inovasi baru dengan jaringan-jaringan yang pernah saya miliki dan saya bangun sejak saya mendampingi Bapak Presiden B.J. Habibie dan Bapak Jokowi sebagai Presiden. Terima kasih. Berarti anak petani berangkat ke kota, sekarang saatnya membangun daerah, seperti itu kira-kira ya Bang ya? Insya Allah. Bu Ketum, ada nggak korelasi? Silakan. Baru tadi dikatakan Abang ini bagaimana caranya ada investasi. Belum, baru aja dulu sudah ada investor dari Australia hari ini datang ingin bekerja sama di Indonesia ini, investasi tentang tambang, pertanian tentunya baru datang.
dari Australia tapi dari China. Sangat luar biasa sekali. Nah, sekarang kita akan sedikit bergeser ke pertanyaan titipan untuk generasi muda nih. Bang, di sana tuh kan banyak sekolah nih. Lulus sekolah mereka bingung. Yang punya uang kalau orang tuanya mereka kuliah berangkat ke kota. Yang nggak punya uang menjadi petani, peternak dan lain-lain. Nah, apa Bang strateginya Bang untuk membuka lapangan pekerjaan untuk generasi muda itu Bang? Baik. Tentunya saya mengembangkan dan memberdayakan BUMD tadi adalah untuk meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah. Tentu ketika saat ini sekitar 86 miliar dari data pejabat bupati yang saya dapatkan, tentunya itu nanti harus ditingkatkan. PAD itulah yang bisa dimaksimalkan, dimaksimalkan untuk bisa meningkatkan pemuda, baik melalui organisasi pemuda dan pendidikannya. Sehingga kalau PAD-nya naik, tentu mereka bisa banyak inovasi-inovasi yang bisa dibantu dari PAD itu. Wah, ini adik-adik kita denger nyatet loh Bang. Jadi begitu lulus sekolah nyari abang nih nanti. Tepuk tangan semuanya. Sepertinya udah pantas jadi kepala daerah. Oke, barangkali ada yang mau bertanya lagi langsung kepada calon bupati. Silakan. Dan Bapak sebagai pendukung Prabowo Gibran, untuk perolehan suara berapa persen di sana mendapatkan dukungannya? Makasih. Sekarang kondisinya Pak Prabowo dipilih masyarakat Tapul Tengah itu alhamdulillah 63%, 110.000. Itu kan menjadi sebuah guidance bagi saya, sebagai petunjuk tentunya untuk bisa mewujudkan visi misi beliau sebagai presiden, baik di dalam RPJPM dan akan saya gabungkan menjadi RPJPMD. Tentunya itu harus dikombinasikan, dan sebagai orkestrasi pemerintah dari pusat dan daerah itu harus sejalan. Kalau tidak akan simpang siur. Maka saya berharap bisa dipilih Partai Gerindra untuk didukung menjadi calon bupati beserta partai-partai yang lain, Partai Demokrat, Partai PAN, dan Partai Nasdem. Itu tentunya sebuah harapan. Tanpa itu hanya sebuah mimpi saya bisa mewujudkan konsepnya Bapak Presiden Prabowo dan terpilih, dan masyarakat Mas Gibran Rakabuming Raka. Bu, bagaimana Bu kalau memang ada bakal calon atau ada yang ingin bergabung di podcast kita ini dan dapat dukungan? Kan kita tidak mengusung tapi mendukung. Oke, ratusan ribu, saya sebut lagi, mohon izin, pecinta Pak Harto di seluruh pelosok, terutama daerah-daerah pelosok, transmigrasi dan lain siap mendukung. Bu, kalau ada yang mau bergabung bagaimana Bu? Silakan Bu. Pokoknya saya siap mendukung, terbuka untuk para calon kepala daerah se-Indonesia. Berapa banyak se-Indonesia? Tapi tidak se-Indonesia. Dapat berapa juga kita terima kasih untuk membantu. Berarti membantu apa? Program pemerintah untuk melalui seluruh kepala daerah se-Indonesia. Begitu kan, bukan? Betul sekali Bu, dan sekarang sepertinya sudah di penghujung acara, cuma saya akan memberikan satu kesempatan lagi untuk siapapun yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak, saya akan minta closing statement lagi yang benar-benar jelas, singkat dan padat dari abang kita sebagai bakal calon Bupati Tapanuli Tengah. Silakan Bang. Saya Albinar Sitompul, apabila dipasangkan dengan kader Partai Gerindra dan didukung oleh partai-partai lain di Tapul Tengah, akan sangat tepat, sebuah pilihan yang tepat untuk bisa meneruskan, melaksanakan, membreakdown visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mari saya berharap kepada Bapak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka membuat saya sebagai pilihan yang terbaik untuk menjadi Bupati Tapul Tengah dari Partai Gerindra. Terima kasih.